pergi ke pasar di hari Senin, jangan lupa membeli ketan. Assalamualaikum saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat sehingga kita semua dapat tetap hidup hingga hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Juga sholawat serta salam selalu kita limpahkan kepada keharibaan baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya, which is kita semua ini, dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan kepada ke zaman Islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rasa hormat dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Redho Saladin selaku guru pengajar pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 12 yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga ini kepada saya untuk berkultum singkat mengenai salah satu materi di kelas 12, yaitu dakwah di era modern. Nah, teman-teman pernah nggak sih lagi sibuk scroll-scroll sosial media, terus tiba-tiba ngelihat suatu postingan edukasi keislaman yang teman-teman sebelumnya belum tahu nih. Nah, karena ngeliat video tersebut, jadi teman-teman tahu tentang ilmu tersebut. Karena teman-teman ngerasa, wah ini tuh bermanfaat nih buat gue kayaknya harus nge-share ke orang-orang nih. Akhirnya teman-teman memutuskan untuk nge-share atau nge-repost postingan tersebut di akun pribadi teman-teman, yang ngebuat followers teman-teman tuh bisa ya ngelihat postingan tersebut, menonton postingan tersebut. Lebih-lebih lagi kalau melakukannya. Nah, sadar nggak sadar, fenomena tersebut itu merupakan salah satu metode dakwah di era modern ini. Loh, bukannya dakwah itu datang ke majelis taklim, mendengarkan ceramah, berceramah gitu ya. Memang itu merupakan salah satu bentuk dakwah itu sendiri. Namun, menurut buku Gagasan Dakwah karya Abdul Wahid, dakwah itu berasal dari kata da'a yad'u dakwatan, yang artinya menyampaikan, menghimbau himbauan. Nah, dalam sejarah panjang penyebaran Islam, dakwah dalam sejarah panjang penyebaran agama Islam, dakwah ini tuh menjadi salah satu metode yang digunakan para wali, para sunan-sunan, juga para khalifah untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia nih. Nah, memang benar kayak dakwah itu kan bertemu secara langsung, menyampaikan secara langsung kalau itu zaman dahulu. Nah, di era modern seperti ini, seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan ilmu teknologi dan informasi, yang membuat metode dakwah ini itu ya juga harus berkembang mau nggak mau. Karena seperti kalau kayak kita ini kan Gen Z ini kan lebih banyak, Gen Z atau milenial ini lebih banyak menghabiskan waktunya di depan gawainya, untuk bersosial media gitu, untuk berscroll sosmed. Nah, yang ngebuat waktunya itu habis untuk di depan gawainya sendiri. Nah, jadi tidak ada waktu untuk majelis taklim sendiri yang padahal bisa gitu. Nah, jadi penggunaan media sosial untuk berdakwah ini tuh merupakan salah satu yang bisa dibilang efektif gitu untuk kita menyebarkan pengetahuan, untuk menyebarkan informasi keislaman yang jadi sebagai seorang muslim dalam pemanfaatan media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, Discord dan lain-lain itu ya sudah sepatutnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang memiliki maslahat, baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang-orang kebanyakan, yang salah satunya itu berdakwah. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, dakwah itu bukan dalam artian, bukan dengan cara yang hanya satu cara gitu teman-teman, melainkan ada banyak pintu-pintu, banyak cara-cara yang bisa dilakukan untuk berdakwah ini. Yang salah satunya ya seperti tadi, bisa datang
ke majelis taklim, bisa berceramah secara langsung, ataupun melalui media sosial dengan membuat video edukasi atau sekedar men-share postingan yang berbau keislaman yang memiliki ilmu keislaman di dalamnya, sehingga bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Karena kan kalau berdakwah itu manfaatnya itu selain untuk diri kita sendiri itu kan bisa sebagai pahala jariah ya teman-teman, yang tidak akan putus hingga setelah kita wafat pun bakal tetap mengalir gitu pahalanya kepada kita. Dan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayat, yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya seayat. Sekian sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.